Selamat pagi untuk anak kami kelas 4A dan 4B. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi pembelajaran di tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelumnya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas cara menghemat energi di dapur. Langsung saja kita membaca. Salah satu cara menghemat pengeluaran dalam pengelolaan keuangan keluarga adalah dengan menghemat energi listrik dan bahan bakar. Nah, cara untuk menghemat energi listrik dan bahan bakar adalah yang pertama, yaitu manfaatkan waktu kompor menyala secara efisien. Nah, pada saat kita menggunakan kompor, kita harus langsung menyediakan setiap panci atau wajan di atas kompor. Nah, sebelum menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak. Nah, dan selanjutnya yaitu jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering. Nah, membuka kulkas juga mempengaruhi daya energi listrik karena kulkas pada saat tertutup maka kompresornya hanya bekerja sebentar untuk mempertahankan suhu. Nah, sedangkan jika kulkas dibuka terlalu lama maka akan naik karena pengaruh udara luar. Nah, ini adalah alasan kenapa harus kita tidak terlalu lama atau tidak terlalu sering membuka kulkas. Nah, baik yang ketiga yaitu pilih alat listrik daya rendah. Yaitu contohnya anak kami menggunakan bola lampu di rumah dengan menggunakan bola lampu yang wattnya rendah-rendah saja. Gunanya apa? Untuk menghemat listrik ya. Nah, begitu juga dengan menggunakan alat dapur listrik seperti oven listrik, blender, mixer, atau alat dapur elektrik lainnya dapat memudahkan Anda mengolah makanan. Anda dapat memilih alat listrik yang berdaya rendah, low wattnya saja ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pilih alat listrik daya rendah. Yang keempat, kurangi penggunaan alat listrik. Nah, contohnya seperti blender untuk menghaluskan bumbu. Namun jika ada, hanya perlu bumbu halus yang tidak banyak. Sebaiknya yaitu menggunakan ulekan, yaitu di sini dikatakan jika kita tidak perlu membanyakkan bumbu halus yang banyak, nah kita sebaiknya harus menggunakan ulekan tradisional yang efektif ya, gunanya untuk menghemat daya listrik. Nah, yang kelima, masak sekali dalam sehari. Artinya pertimbangkan untuk sekali memasak yang cukup untuk sekeluarga dalam sehari, yaitu gunanya untuk menghemat listrik atau bahan bakar seperti kompor. Nah, kurangi variasi masakan dalam sekali memasak, yaitu daripada memasak 2 jenis sayuran dengan cara berbeda, Anda dapat membuat kombinasi kedua jenis sayur tersebut, yaitu dengan menyatukan sayuran dalam sekali memasak saja. Itu yang dimaksud dengan kurangi variasi memasak. Yang ketujuh yaitu makan dengan lalapan. Artinya sebagian bahan makanan dapat dikonsumsi tanpa harus dimasak. Beberapa hidangan tertentu seperti nasi goreng, ayam goreng, atau lele goreng mungkin lebih nikmat disantap dengan lalapan daripada dengan sayuran matang. Nah, artinya lalapan ini adalah seperti sayur kol. Nah, itu tidak perlu dimasak, itu sudah bisa dijadikan sebagai lalapan atau sayur-sayur segar lainnya. Nah, selanjutnya yaitu matikan kompor sebelum masakan matang.
Nah, matikan kompor sebelum masakan matang sempurna, gunanya gunakan panas sisa pada wajan untuk membuat masakan matang sempurna. Nah, bisa juga dengan cara mematikan kompor sebelum matang, artinya gunanya untuk menghemat energi listrik. Nah, yang kesembilan yaitu gunakan seret peluit untuk masak air. Nah, di sini artinya menggunakan teko atau ceret yang memiliki suara bunyi ketika airnya matang. Gunanya untuk kita tahu bahwa air sudah matang sehingga bisa segera dimatikan kompor untuk menghemat energi bahan bakar. Nah, yang ke-10 tidak harus masak. Terkadang membeli makanan jadi bisa lebih hemat, terutama jika diperlukan dalam porsi yang sangat terbatas. Nah, ini juga cara untuk menghemat listrik ya. Tidak harus memasak ketika kita membutuhkan makanan yang sedikit, kita bisa membelinya atau menggunakan cara lain. Seperti contohnya jika Anda disarankan dokter untuk mengkonsumsi bubur kacang hijau, Anda mungkin lebih baik membeli daripada memasak sendiri. Nah, anak-anak kami selanjutnya kerjakan ayo berlatih di halaman 114. Yang pertama yaitu mengapa kita harus menghemat energi listrik dan bahan bakar. Nah, kami memberikan jawabannya di selembar kertas dan diselipkan di buku paket. Nah, di selanjutnya kita akan masuk di halaman 116. Di halaman 116 ini dapat kalian perhatikan di sini beberapa makanan yang terbuat dari bahan dasar adalah singkong. Contohnya adalah makanan yang pertama ini yang namanya adalah tiwe. Ini bahan dasarnya adalah singkong. Dan ini juga misro, dan ini ada singkong goreng, dan ada keripik, dan kue lapis, dan singkong rebus serta singkong lainnya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan makanan singkong. Nah, selain itu juga singkong dapat dimanfaatkan dengan dijadikan seperti perkedel singkong, kolak singkong, tape singkong, getuk, keripik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kegunaan daripada singkong. Nah, selain daripada itu, menurut para ahli mengungkapkan bahwa di dalam singkong terdapat kandungan nutrisi berupa karbohidrat, protein, serat, asam folat, vitamin A, vitamin B9, vitamin C, dan vitamin lainnya. Nah, ini adalah kegunaan daripada atau manfaat daripada singkong. Nah, singkong itu merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, selain dapat diperbaharui, nah singkong itu juga dapat ternyata mengandung banyak manfaat yang berkaitan dengan penambahan energi tubuh kita, yaitu seperti singkong mengandung karbohidrat. Ini adalah gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh dan penurunan berat badan. Nah, selanjutnya perhatikan di halaman 118. Di sini ada ayo berlatih, kalian akan mengerjakan 5 soal tersebut ya, dengan menjawab satu pertanyaan. Contohnya, mengapa singkong dinamakan ubi kayu? Nah, berikan pendapatmu di selembar kertas dengan
menggunakan pensil. Nah, di sini juga ada bietanol. Bietanol ini adalah sebuah bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan di mana memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Bietanol ini juga adalah bahan bakar paling dikenal baik sebaiknya, yaitu biofuel, dan merupakan alkohol yang dihasilkan dari limbah sayuran. Nah, jika bioetanol ini diolah dan dicampur dengan bensin, maka bioetanol ini memiliki kualitasnya yang setara dengan minyak Pertamax, ya. Nah, ini bioetanol ini merupakan bahan bakar. Nah, dari mana bisa kita mendapatkan bioetanol? Yaitu dari limbah pertanian atau produksi pertanian yang nilai ekonomisnya rendah, ya. Bioetanol ini tergolong murah karena memiliki sumber bahan bakunya yang mudah, yaitu dari limbah pertanian. Nah, bisa juga didapatkan bioetanolnya bisa didapatkan dari ubi kayu, ya, dari ubi kayu dan juga ubi jalar, sagu, jagung, jerami, bonggol jagung dan kayu. Nah, ini sangatlah mudah untuk mendapatkan bioetanol. Nah, selanjutnya di sini di halaman 123, anak-anak kami perhatikan. Di sini ada contoh soal ayo berlatih. Anak-anak kami akan memberikan pendapatnya apa saja kewajiban kita terhadap energi. Nah, seperti pada yang kita bahas pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa mengetahui apa saja kewajiban kita terhadap energi. Ditulis di secair kertas. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks tentang kewajiban dan hak. Nah, di sini dijelaskan bahwa kewajiban kita yaitu sebaik-baiknya kita melestarikan dan memfungsikan serta memanfaatkan dan memeliharakan dengan baik, ya, lingkungan kita supaya tidak terjadinya pencemaran dan kerusakan. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Nah, yang menjadi hak kita yaitu setelah kita memenuhi segala kewajiban guna melestarikan lingkungan hidup, maka kita mendapatkan hak sebagai berikut, yaitu menikmati segarnya lingkungan hidup. Yang kedua, mendapatkan pasokan air yang bersih. Yang ketiga, tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat. Nah, yang keempat, mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana. Dan yang kelima yaitu terbebas dari berbagai polusi serta penyakit pencemaran di lingkungan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban kita ketika kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu dengan melakukan penanaman kembali, dengan menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan, dengan memperindah lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan, maka kita dapat mendapatkan hak yang 5 ini. Nah, baik, selanjutnya anak-anak kami perhatikan ada soal ayo berlatih di halaman 124. Di sini kalian akan memberikan contoh kewajiban kita terhadap lingkungan, dan juga yang kedua memberikan contoh hak kita terhadap lingkungan. Nah, di sini anak kami tulis di secari kertas. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap
Semangat belajarnya dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya di rumah. Sampai ketemu lagi di materi yang akan datang. Selamat pagi.